Kita sering dengar soal penaklukan kan? Tapi yang satu ini, penaklukan Mesir oleh bangsa Arab tahun 639 Masehi, itu beda. Ini bukan cuma soal adu pedang dan strategi militer. Ini pada dasarnya adalah sebuah ujian besar. Ujian bagi sebuah kode etik perang yang sama sekali baru, yang mencoba menyeimbangkan antara kekuatan dan keadilan. Coba deh kita pikirkan bareng-bareng. Apa bisa sih sebuah perang itu dianggap adil? Dan lebih jauh lagi, apa mungkin sebuah penaklukan itu etis? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan besar yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kita akan lihat langsung gimana sebuah kekuatan militer yang baru lahir harus berhadapan dengan prinsip-prinsip moral yang mereka pegang. Apalagi saat dihadapkan pada panasnya pertempuran dan, tentu saja, godaan kekuasaan. Oke, jadi gimana kita akan membedah cerita ini? Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita akan lihat kode perang kuno yang jadi landasannya. Lalu, kita intip kondisi Mesir di ambang batas saat itu. Setelahnya, kita masuk ke inti cerita, penaklukan melalui perjanjian, lanjut ke cara mereka mengatur provinsi baru, dan, nah, ini bagian serunya, saat cita-cita bertemu realitas. Dan terakhir, kita akan lihat dampak jangka panjangnya dalam transformasi berabad-abad. Oke, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Bagian 1. Kode perang kuno. Jadi apa sih prinsip di balik kampanye militer yang satu ini? Nah, coba kita perhatikan kutipan ini. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Ini penting banget. Di zaman itu, perang biasanya ya bumi hangus, hancurkan semua. Tapi di sini ada perintah yang jelas, jangan melampaui batas. Ini bukan lampu hijau untuk agresi tanpa pikir panjang, tapi sebuah panggilan untuk berperang dengan batasan etis. Dan pesannya diperjelas lagi di sini. Jangan sakiti orang tua, wanita, atau anak-anak. Ini, untuk zamannya, adalah sebuah konsep yang benar-benar revolusioner. Untuk pertama kalinya, ada pemisahan yang sangat tegas antara tentara yang berperang dan warga sipil yang tidak terlibat. Jadi, kalau kita lihat semua poin ini, keadilan, perlindungan non-kombatan, menghormati perjanjian, sampai belas kasihan pada tahanan, ini bukan sekedar tips di medan perang, ini adalah sebuah sistem etika yang utuh dan komprehensif. Nah, pertanyaannya, gimana sistem ideal ini saat diuji di dunia nyata? Mari kita lihat. Oke, kita pindah ke arena utamanya sekarang. Bagian 2, Mesir di ambang batas. Kita akan lihat kondisi sebuah provinsi yang bisa dibilang sudah siap untuk sebuah perubahan besar. Di sini kita bisa lihat betapa terpecahnya provinsi ini. Coba bayangkan, di satu sisi ada penguasa Bizantium, dan di sisi lain ada mayoritas penduduk lokal, yaitu Koptik Mesir. Keduanya sama-sama Kristen, tapi mereka bahkan tidak sepakat soal sifat dasar keyakinan mereka. Perbedaan ini bukan cuma soal teologi, ini menciptakan jurang pemisah yang sangat dalam antara yang berkuasa dan yang dikuasai. Dan masalahnya bukan cuma soal agama. Ada penganiayaan, ada pajak yang berat banget buat membiayai perang entah di mana. Dan yang paling penting, ada perasaan kami ini dijajah oleh orang asing. Nah, semua faktor ini kalau digabungkan, jadi resep yang sempurna untuk sebuah perubahan. Penduduk lokal mulai berpikir, mungkin bekerja sama dengan penakluk baru adalah pilihan yang lebih baik. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Bagian 3, penaklukan melalui perjanjian. Kita akan lihat gimana pasukan yang jumlahnya sangat kecil bisa menang dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sudah kita bahas tadi. Lihat angka ini, 8.000. Cuma sekitar 8.000 pasukan berkuda Arab yang masuk ke Mesir. Kalau kita bandingkan dengan kekuatan Kekaisaran Bizantium yang besar sekali, angka ini kecil banget. Ini bukti nyata kalau kemenangan mereka bukan cuma soal menang jumlah tentara. Kutipan dari Khalifah Umar ini menunjukkan pola pikir yang sangat strategis. Upeti lebih baik daripada harta rampasan. Ia bertahan lebih lama. Jadi tujuannya bukan datang menjarah lalu pergi, bukan. Tujuannya adalah membangun sesuatu yang berkelanjutan, sebuah provinsi yang stabil dan bisa memberikan pemasukan jangka panjang. Dan inilah caranya mereka melakukan itu. Alih-alih menghancurkan kota dan menjara isinya, mereka menawarkan sebuah kesepakatan, sebuah amnesti. Intinya begini, kalian bayar pajak, dan kami akan jamin perlindungan penuh atas agama kalian, harta kalian, gereja kalian, tanah, bahkan air kalian. Ini tawaran yang sangat menarik bagi penduduk lokal yang selama ini merasa tertindas, dan mereka menerimanya. Oke, penaklukan selesai. Tapi pekerjaan belum selesai. Tantangan berikutnya adalah bagaimana mengatur provinsi baru yang besar ini. Disinilah kita masuk ke bagian 4, mengatur provinsi baru di bawah kepemimpinan Amr bin al-As.
Ada sebuah cerita terkenal soal kepemimpinan Amr. Dia mengadakan perjamuan 3 hari untuk para elit Mesir. Hari pertama, dia sajikan makanan sederhana dari gurun, daging unta. Pesannya, ini loh asal kami pasukan yang tangguh. Hari kedua beda lagi, dia sajikan pesta mewah khas Mesir. Pesannya, kami bisa menghargai dan beradaptasi dengan budaya kalian. Dan di hari ketiga, dia tidak menyajikan makanan, tapi pertunjukan kekuatan. Pasukannya berbaris lengkap dengan formasi perang. Pesannya jelas, jangan salah, kami tetaplah prajurit yang kuat. Sederhana, adaptif, tapi tetap kuat. Jadi, di bawah Amr, pemerintahan awal itu berjalan dengan adil. Dia cerdas, dia tidak merombak total sistem yang ada, tapi mengadopsi administrasi Bizantium yang sudah berjalan. Dan ada satu aturan penting dari Khalifah Umar, Amr dan pasukannya dilarang memiliki tanah di Mesir. Kenapa? Untuk mencegah korupsi dan memastikan mereka tetap fokus pada tugasnya, bukan memperkaya diri sendiri. Tapi, seperti yang sering terjadi dalam sejarah, masa-masa ideal seperti ini seringkali nggak bertahan lama. Disinilah kita masuk ke bagian kelima, momen krusial, saat cita-cita bertemu realitas. Apa yang terjadi saat idealisme awal berbenturan dengan tekanan sebuah kekaisaran yang makin besar? Titik baliknya terjadi di tahun 644 Masehi. Khalifah Umar wafat. Penggantinya, Utsman, punya kebijakan berbeda. Amr bin al-As, gubernur yang dicintai, diganti. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Kebijakannya langsung berubah drastis. Pajak dinaikkan secara besar-besaran di seluruh Mesir. Fokusnya bergeser, bukan lagi stabilitas, tapi memaksimalkan pendapatan. Ketika Amr diberitahu kalau kebijakan baru ini membuat unta, yaitu Mesir, menghasilkan lebih banyak susu atau pajak, dia memberikan jawaban yang sangat tajam. Ya, katanya, tapi itu merugikan anaknya. Metafora yang kuat sekali kan? Amr sudah meramalkan bahwa kalau Mesir diperas terus-menerus, yang akan jadi korban adalah rakyatnya. Dan ramalan Amr terbukti benar. Hasil dari kebijakan baru ini, ketidakpuasan menyebar luas dan puncaknya adalah pemberontakan rakyat. Perjanjian awal kontrak soal pemerintahan yang adil itu rasanya sudah dilanggar. Jadi, apa warisan jangka panjang dari semua ini? Nah, di bagian terakhir ini kita akan melihat transformasi berabad-abad yang terjadi di Mesir setelah penaklukan itu. Penting untuk diingat kalau perubahan di Mesir itu nggak terjadi dalam semalam. Proses Arabisasi dan Islamisasi itu butuh waktu ratusan tahun. Dimulai dari perubahan bahasa administrasi ke bahasa Arab, penerbitan mata uang baru, tapi juga diwarnai dengan pemberontakan orang Koptik karena pajak yang menindas. Ini adalah proses yang sangat lambat, kompleks, dan seringkali penuh konflik, hingga akhirnya Mesir menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, cerita ini adalah tentang sebuah pertarungan abadi. Di satu sisi, ada cita-cita awal penaklukan, keadilan, perlindungan, menahan diri. Tapi di sisi lain, ada kebutuhan praktis sebuah kekaisaran yang besar. Ada tekanan untuk mencari pendapatan, mengontrol wilayah, dan mempertahankan kekuasaan. Dan ketegangan antara dua hal ini terus terjadi. Ini membawa kita pada satu pertanyaan terakhir yang mungkin nggak cuma berlaku untuk cerita ini, tapi untuk sejarah secara umum. Ketika sebuah kekaisaran dibangun di atas fondasi cita-cita yang luhur, seberapa banyak sih dari cetak biru ideal itu yang pada akhirnya bisa bertahan dalam proses pembangunannya yang penuh lika-liku?